Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berhimpun kembali dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini 21 Juli 2021. Tema kita pada malam hari ini, jangan ada lagi jurang antara kita. Nanti firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita mengawali kebaktian ini dalam saat teduh bersama. Kita mengambil saat teduh kita. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam kebaktian kita dengan satu pengakuan. Kebaktian rumah tangga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Yerwel Cibubur ini terjadi hanya di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Selamat malam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara. Selamat malam, Tuhan besertamu. Kita mengangkat nyanyian pembukaan Kidung Keesaan 15. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita bersatu hati dalam doa syukur dan dilanjutkan doa mempersiapkan diri untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, atas perkumpulan dan perhimpunan di malam hari ini kami mengucap syukur, karena jika bukan oleh karena Tuhan, maka semuanya tidak mungkin terjadi. Kami mengucap syukur ya Tuhan kehadirat-Mu untuk perhimpunan ini, perhimpunan gereja Tuhan, orang-orang yang percaya dan mengikut Kristus Yesus sebagai Tuhan, penebus dan juru selamat kami semua. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami juga mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang sudah kami tekuni, yang sudah kami lewati dan yang sudah kami jalani.
Ya Tuhan, Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kehidupan pribadi, untuk pekerjaan, bahkan juga keluarga, kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga selaku umat persekutuan Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk semua berkat karunia yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Bahkan ya Tuhan, berkat karunia, kasih karunia, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam iman kami telah menerima janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, janji kehidupan yang kekal yang Tuhan nyatakan dan berikan bagi setiap kami yang percaya. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan, dalam rasa syukur dan terima kasih kami juga mohon kiranya Tuhan membuka hati dan diri kami, bahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ya Tuhan di hadapan-Mu, untuk kami bersama-sama hendak menyambut firman Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dan beritakan bagi kami sekalian. Layakkan dan kuduskan kami ya Allah, supaya setiap firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami dapat dengan sukacita kami menyambutnya, bahkan juga ya Tuhan dalam satu pengharapan bersama dengan Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar dapat kami pahami, dapat kami mengerti, bahkan juga ya Tuhan kiranya firman yang Tuhan taburkan itu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah dalam hidup kami ini. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati juga kiranya kami sekalian jemaat Tuhan dengan pertolongan yang dari Tuhan, supaya kami dimampukan menyambut firman-Mu bagaikan tanah yang subur, yang siap sedia untuk mengakarkan setiap benih firman, bahkan menumbuhkan, mengembangkan, dan memberi hasil buah-buah yang baik. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, demikian juga kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu dalam kesempatan kebaktian rumah tangga ini. Urapi dan berkati ya Tuhan dia dengan segala hikmat yang dari Tuhan, supaya apa yang telah dipersiapkan dan disampaikannya itu seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan juga ya Tuhan dapat terus membimbing umat dan dirinya sendiri, kami sekalian, untuk senantiasa dimampukan mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian jemaat-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22, sebagai surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya bacakan demikian, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap bacaan kita, dipersatukan di dalam Kristus, ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih, saudara, shalom. Pada malam hari ini kita akan belajar dan mendalami firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 yang sudah kita sama-sama membacanya. Dan pokok pikiran yang diangkat dari bacaan ini adalah jangan ada lagi jurang di antara kita. Sekali lagi saya ingin mengawali perenungan kita dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 ini dengan pokok pikiran jangan ada lagi jurang di antara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1961 dibangun tembok tebal dengan panjang 46 km kurang lebih yang memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Jadi saya ingin mengawali perenungan kita bahwa pada tahun 1961 bagi kita yang pernah membaca dari sejarah ini adalah pemisahan yang memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat, yaitu sebuah tembok tebal sepanjang kurang lebih 46 km, Bapak Ibu Saudara. Berlin Barat yang dikuasai oleh Amerika, Inggris, dan Perancis, lalu Berlin Timur yang ketika itu dikuasai oleh Uni Soviet. Daerah itu dipisahkan oleh tembok yang tebal dan panjangnya mencapai 46 km. Dan akibat dari tembok pemisah ini, maka Bapak Ibu Saudara pasti semua kita bisa menduga tidak ada lagi komunikasi pada zaman itu. Saudara tidak bisa bertemu dengan saudaranya yang lain, keluarga tidak bisa bertemu dengan keluarganya yang lain yang terpisah oleh tembok yang tebal dan panjang itu. Lalu sahabat tidak bisa bertemu dengan sahabat yang lain, dan begitu situasi yang memisahkan di antara mereka, Bapak Ibu Saudara.
tembok ini menjadi sebuah lambang pemisahan. Tembok ini menjadi sebuah lambang pemisahan. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, pada tahun 1989 kekuasaan komunis di Berlin Timur beramai-ramai merobohkan tembok itu sampai akhirnya tembok itu roboh total. Dan kemudian bahkan peristiwa yang lebih monumental lagi adalah pada bulan Oktober 1990 Jerman Timur dan Jerman Barat itu menjadi satu negara. Dipersatukannya dua negara yang terpisah, yang sebelumnya ada Jerman Timur dan Jerman Barat, maka pada tahun 1990 mereka disatukan menjadi satu negara. Inilah sejarah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena tembok sebagai lambang pemisah itu sudah dirobohkan. Tembok sebagai lambang pemisah kehidupan itu sudah dirobohkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tembok pemisah hidup masih ada sampai dengan hari ini. Saya ingin menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara bahwa tembok pemisah hidup masih ada sampai hari ini. Tembok pemisah yang terjadi bukan oleh karena adanya tembok dalam arti yang sesungguhnya, yang memisahkan antara seseorang dengan orang lainnya, individu dengan individu yang lainnya, memisahkan antara saudara dengan saudara yang lainnya, memisahkan antara keluarga dengan keluarga yang lainnya, memisahkan di antara sesama umat manusia. Tetapi tembok pemisah yang saya maksud masih ada sampai dengan hari ini adalah tembok pemisah yang disebabkan oleh karena perseteruan. Tembok pemisah yang disebabkan oleh karena peperangan. Tembok pemisah yang disebabkan oleh karena pertikaian. Tembok pemisah yang disebabkan oleh karena permusuhan. Tembok pemisah yang disebabkan oleh karena ada diskriminasi. Tembok pemisah yang disebabkan oleh karena ada semangat primordialisme yang tinggi. Jurang antara kaya dan miskin, status sosial, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor Bapak Ibu Saudara yang menyebabkan terjadinya jurang pemisah ini. Jurang pemisah pertikaian, jurang pemisah permusuhan, jurang pemisah diskriminasi, jurang pemisah antara kaya dan miskin, dan lain sebagainya. Ada banyak faktor Bapak Ibu Saudara yang terkait dengan semuanya itu. Apakah berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan politik, berkaitan dengan materi, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan Bapak Ibu Saudara adanya jurang pemisah di antara kita. Adanya jurang pemisah di antara manusia. Manusia tidak lagi menjadi homo homonil salus. Dalam kehidupannya seharusnya memang manusia menjadi homo homonil salus. Sebagaimana khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan panggilan kehidupannya, manusia adalah seharusnya menjadi penyelamat bagi sesamanya. Menjadi homo homonil salus. Manusia menjadi cahaya. Manusia saling menjadi pelindung seorang terhadap yang lainnya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa manusia menjadi homo homonil lupus. Manusia menjadi serigala bagi yang lainnya. Manusia menjadi musuh bagi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi dalam konteks pembacaan kita pada malam hari ini. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ingin kembali mengingatkan jemaat di Efesus, bahkan juga Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita sekalian selaku jemaat Tuhan, bahwa ada hal-hal yang perlu terus-menerus direnungkan, ada hal-hal yang harus terus-menerus dipahami, dihayati oleh kita sebagai
jemaat Tuhan tentang status kita di dalam Kristus. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus secara khusus dalam bacaan kita melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, secara khusus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Ketika itu Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah jemaat Efesus sebagai jemaat yang heterogen. Jadi jemaat Efesus gambarannya adalah jemaat yang heterogen, jemaat perkotaan ketika itu, dan perkumpulan jemaat di Efesus adalah perkumpulan jemaat yang majemuk. Tidak lagi homogen, tapi satu persekutuan perkumpulan jemaat yang heterogen, yang majemuk, yang di dalamnya persekutuan itu terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang ada di situ, atau bahkan juga dari berbagai ragam bangsa yang ada di situ. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus menyebut ada orang-orang Yahudi dan ada orang-orang non-Yahudi. Itulah Bapak Ibu Saudara gambaran dari jemaat di Efesus yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Pada sisi lain Bapak Ibu Saudara, jemaat dari latar belakang orang-orang Yahudi, mereka itu punya konsep. Mereka itu punya pemahaman bahwa mereka adalah umat kudus. Mereka sebagai umat pilihan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam konsep pemahaman Yahudi yang seperti ini, mereka adalah orang-orang istimewa, mereka adalah orang-orang yang dikhususkan, mereka adalah orang-orang kudus, mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga mereka sulit untuk menerima orang-orang di luar kelompok mereka. Mereka sulit untuk menerima orang-orang di luar komunitas mereka. Sulit menerima orang-orang non-Yahudi. Bahkan Bapak Saudara, seringkali mereka memandang najis. Memandang najis dalam tanda petik, menganggap mereka yang non-Yahudi sebagai kafir. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, situasional yang terjadi di jemaat Efesus yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Sehingga hal ini Bapak Ibu Saudara dipandang oleh Rasul Paulus ini menjadi akar dari munculnya persoalan persekutuan. Akar persoalan munculnya perselisihan dan kebingungan di tengah-tengah jemaat ketika itu. Bahkan Bapak Saudara, dalam tradisi orang-orang Yahudi ketika itu memang dimungkinkan orang-orang non-Yahudi yang mereka sebut sebagai orang-orang kafir itu untuk masuk dalam kumpulan mereka, untuk masuk dalam persekutuan mereka, tapi mereka harus mengikuti tradisi Yahudi. Mereka harus disunat dan seterusnya. Mereka harus mengikuti tata cara adat Yahudi ketika itu. Nah, inilah Bapak Saudara yang melatar belakangi mengapa kemudian Rasul Paulus dalam suratnya menyampaikan kepada jemaat di Efesus sebagai jemaat yang heterogen, sebagai jemaat yang majemuk, supaya mereka kembali mengingat pesan sentral yang mau disampaikan, bahwa Kristus telah melakukan rekonsiliasinya. Kristus telah merobohkan tembok pemisah itu. Paulus mau mengingatkan itu kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa di dalam Kristus semua orang itu sudah dipersatukan. Di dalam kayu salib semua orang itu sudah dipersatukan, sudah dikumpulkan bersama-sama. Sehingga tidak ada lagi jurang pemisah, sehingga tidak ada lagi pemisahan antara kelompok yang dekat dan kelompok yang jauh. Inilah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahkan juga tentu firman Tuhan berkaitan dengan kehidupan kita pada saat ini. Sebagai
persekutuan orang percaya sebagai persekutuan umat Tuhan, kita pun diingatkan tentang hal ini. Ada banyak terkadang hal-hal yang membuat kita dipisahkan seorang terhadap yang lain. Persoalan-persoalan yang saya sudah ungkapkan di depan bisa terkait dengan persoalan jurang pemisah kaya miskin, kemudian diskriminasi, dan lain sebagainya. Ada perseteruan, perselisihan, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita sekalian, mau memberikan pengingatan kembali kepada kita. Memberikan semacam dorongan kembali kepada kita, merefresh kita. Bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah orang-orang yang sudah dipersatukan di dalam karya penebusan Kristus. Sehingga tidak boleh lagi ada pemisahan, tidak boleh lagi ada jurang pemisah antara warga jemaat yang ada di dalam Kristus. Itulah Bapak Ibu Saudara yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, kalau kita baca dari pembacaan kita. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 saya bacakan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah situasi dahulu. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus, juga mengingatkan kepada kita. Ini memang situasi dahulu dari kita. Inilah keberadaan kita pada masa-masa yang lalu. Bahwa kita adalah memang orang-orang yang bukan warga kerajaan Allah dikatakan. Yang hidup menurut daging. Yang disebut sebagai orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah. Yang waktu dulu kamu tanpa Kristus, ayat 12. Yang dahulu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Itu dulu, gitu ya. Itu dulu. Rasul Paulus mengingatkan hal ini kembali, merefresh jemaat di Efesus untuk mengingat kembali bahwa kondisi itu adalah kondisi dulu. Kondisi dulu bahwa kamu tanpa Kristus, kamu tidak termasuk warga kerajaan Israel, tidak mendapat bagian dari ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah, dan seterusnya. Itu dulu. Inilah Bapak Ibu Saudara yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita. Dan Rasul Paulus kemudian mengingatkan Bapak Ibu Saudara kepada kita sekalian, juga kepada jemaat di Efesus tentang kondisi sekarang. Tentang kondisi hari ini kalau kita baca Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Situasi yang jauh, situasi tanpa Allah, situasi tanpa pengharapan, itu adalah dulu. Tapi kondisi itu sekarang sudah berubah sejak kita berada dalam Kristus. Itu yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Juga itu yang mau diingatkan kepada kita selaku jemaat Tuhan. Titik hari ini adalah ketika kita beriman kepada Kristus, maka itulah yang dinyatakan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang sudah dikerjakan dan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kalau kita baca Bapak Saudara ayat yang ke-13, tetapi
digunakan kata tetapi situ. Itu dulu, tetapi ya, kadang-kadang kita nggak ingat yang dulu. Itu problem kita. Problem kita kan suka lupa. Suka lupa status. Suka lupa identitas. Ini persoalannya. Sehingga jadi orang Kristen seringkali kita lupa identitas kita sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa dalam tanda petik engeh. Kita harus senantiasa eling, sadar tentang status kita. Status kita sebagai apa? Sebagai orang Kristen hari ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, sekaligus juga yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Ayat 11-12 itu dulu. Dulu itu. Dulu kamu tanpa pengharapan. Dulu kamu bukan warga kerajaan Allah dan seterusnya. Ayat yang ke-13, tetapi sekarang, saya baca, tetapi sekarang, ini menunjuk pada perubahan status. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Kita bukan lagi orang jauh. Kita bukan lagi orang jauh. Ini yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus, Bapak Saudara, kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita dulu jauh, tetapi sekarang status itu berubah. Bapak Saudara, karena kita sudah menjadi dekat di dalam Kristus. Ayat yang ke-14, karena dialah damai sejahtera kita. Karena dialah damai sejahtera kita. Shalom. Dialah damai sejahtera kita. Kristuslah damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu berarti mengalahkan perseteruan. Damai sejahtera mengalahkan perselisihan. Damai sejahtera pasti mengalahkan kedengkian dan seterusnya. Enggak ada lagi. Tapi ketika itu masih ada, Bapak Saudara, berarti kita belum berubah menjadi tetapi. Ini Bapak Saudara, firman Tuhan yang diingatkan kepada jemaat di Efesus, sekaligus juga kepada kita, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dia yang telah merobohkan tembok pemisah, dia yang telah merobohkan tembok perseteruan itu. Sebab ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan matinya dia sebagai manusia, ia sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai jalan keselamatan dibatalkan. Bukan hukum Taurat yang menjadi jalan keselamatan. Karena itu dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Bukan gigi ganti gigi, bukan mata ganti mata. Itu yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dibatalkan dengan apa? Dibatalkan dengan damai sejahtera Kristus. Dibatalkan dengan kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Yesus datang, ia datang untuk memberitakan, mengabarkan, menyampaikan damai sejahtera itu kepada kamu yang jauh, dan juga damai sejahtera
kepada mereka yang dekat. Artinya Bapak Saudara, ayat yang ke-17 hendak menegaskan sekaligus hendak mengkonfirmasi kepada kita bahwa enggak ada lagi istilah jauh dan dekat di dalam Kristus. Enggak ada lagi orang yang kamu itu orang jauh dari Kristus, saya orang dekat. Enggak gitu. Tidak ada lagi kata-kata itu orang jauh dan orang dekat. Di dalam Kristus maka semua dikatakan ayat yang ke-18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk. Nah ini ayat yang ke-18. Enggak ada lagi jauh, enggak ada lagi dekat, enggak ada lagi orang asing, enggak ada lagi orang pendatang, enggak ada lagi orang asli dan seterusnya dalam gereja itu. Enggak ada lagi orang lama, enggak ada lagi orang baru, enggak ada lagi dalam gereja itu. Karena apa? Karena kita semua sudah dipersatukan dan tembok pemisah itu sudah dirobohkan oleh kasih karunia dan damai sejahtera yang dihanyatakan oleh Kristus di dalam salibnya. Sehingga ayat yang ke-18, karena oleh Dia kita kedua belah pihak semua orang bahkan dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dalam satu roh kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan merobohkan tembok pemisah itu. Kenapa? Karena kita sudah dipersatukan dalam satu roh di dalam Kristus. Dan setiap orang yang dipersatukan dalam satu roh dalam Kristus, ayat yang ke-18, ia akan beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita bukan lagi orang asing, itu yang dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Keadaan sekarang. Keadaan sekarang Bapak Ibu Saudara dinyatakan bahwa sekarang kita adalah sebagai kawan sewarga. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Sekarang kita adalah kawan sewarga. Kawan sewarga berarti adalah, ya gimana ya, kawan sewarga itu ya berarti ada chemistry, ya kawan sewarga gitu ya. Kawan setim, ya kawan setim dari pemusik dan prokantor, mesti chemistry sebagai kawan sewarga. Kalau enggak chemistry, enggak klop, ya enggak bagus gitu. Enggak bagus. Ini yang saya kasih contoh, yang ada aja nih, lagi rekaman nih gitu ya. Lalu tim multimedia sebagai kawan sewarga harus ada chemistry gitu. Kalau enggak ada chemistry, nanti hasilnya enggak optimal, enggak maksimal gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah gambaran ya, gambaran keadaan sesudah kita, Bapak Ibu Saudara, dipersatukan dalam Kristus beroleh jalan masuk tadi. Dengan meniadakan tembok pemisah, tapi menghadirkan yang namanya damai sejahtera itu. Menghadirkan kasih karunia. Kita adalah kawan sewarga, ya. Sekarang umat adalah kawan sewarga. Itu dikatakan di ayat yang ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Nah, kawan sewarga lalu anggota keluarga Allah. Orang tua kita, bapak ibu kita itu adalah Allah. Kita adalah anggota keluarga. Nah, bagaimana kira-kira kita merespon itu? Kalau kita adalah tadi kawan sewarga, lalu lebih dari itu dikatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Selaku anggota keluarga Allah, rumah tangga Allah, kita harus patuh terhadap aturan-aturan Allah.
sebagai anggota keluarga. Apa yang diatur dalam rumah tangga Allah ya kita harus nunut, kita harus ikut Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dimaksud dengan keluarga Allah ya. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah orang-orang yang dimasukkan, disabkan sebagai keluarga Allah Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam dialah tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Allah adalah umat yang didamaikan. Dan umat yang didamaikan itu disebut sebagai tempat kediaman Allah. Kawan sewarga, keluarga Allah, dan tempat kediaman Allah. Itulah kita. Kita adalah, sekali lagi, kata kuncinya, kita adalah sebagai orang-orang yang sudah dipersatukan. Tembok pemisah sudah dirubuhkan oleh Kristus. Sehingga akibat dari tembok pemisah itu sudah dirubuhkan oleh Kristus, kita adalah hari ini jati diri kita, hari ini identitas kita adalah kawan sewarga Allah. Hari ini identitas kita, saya dan Bapak Ibu Saudara adalah keluarga Allah. Hari ini identitas kita adalah tempat kediaman Allah. Kita adalah tempat kediaman Allah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi seperti sekarang ini, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, maka penting yang namanya merobohkan tembok pemisah. Gereja harus mewujudkan pentingnya persatuan, pentingnya kita bersekutu bersama. Kita punya dasar ideologi dari negara kita, Pancasila. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu Bapak Saudara. Bersatu dengan mendukung pemerintah, bersatu dengan mendukung semua komponen masyarakat. Tentu berupaya bersama-sama, gereja harus menjadi kelompok persekutuan orang-orang yang terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mengupayakan terselesaikannya segala persoalan-persoalan yang terkait dengan pandemi ini. Itulah yang diminta dari kita Bapak Saudara. Tetapi lebih dari sekedar itu, maka kita selaku gereja lewat firman Tuhan yang diberitakan kepada kita pada saat ini, kita punya dasar yang lebih kokoh, yaitu dasar firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan kepada kita pada saat ini. Tembok pemisah itu sudah dirobohkan di dalam dan oleh salib Kristus. Kita sudah didamaikan. Kita adalah kawan sewarga kerajaan Allah. Kita sebagai keluarga Allah. Dan kita sebagai umat yang didamaikan, sebagai orang-orang disebut sebagai tempat kediaman Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang kiranya boleh terus kita renungkan bersama-sama, supaya kita mewujudkan persekutuan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 597 Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan yang dilandasi firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita mengiringi persembahan kita dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 379. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan bagi kami, persekutuan yang senantiasa mewujudkan syukur dalam doa, dalam pujian, bahkan juga dalam persekutuan pembaca dan pendengar firman. Terima kasih Bapa untuk apa yang sudah Tuhan taburkan bagi kami. Berkati ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar itu menjadikan kami semakin dikuatkan, bahkan juga menjadikan kami semakin dimampukan untuk menjadi alat damai sejahtera bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Bapa dalam surga, dalam syafaat ini kami membawa persembahan yang sudah kami himpunkan. Berkati ya Tuhan, supaya persembahan ini menjadi alat yang berguna dalam tangan kasih kuasa-Mu untuk mendukung setiap program-program dan kegiatan kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan. Berkati setiap tangan yang mengelolanya dengan berkat pimpinan dan bahkan berkat pertolongan yang dari Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini Tuhan, kami juga datang berdoa memohon kiranya Tuhan berkenan untuk tetap terus menopang kami dalam menjalankan setiap program-program yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, kegiatan-kegiatan penata layanan, baik dalam tata kelola majelis jemaat, PPJ, demikian juga komisi-komisi dan panitia. Berkati ya Tuhan supaya kiranya setiap kegiatan yang kami lakukan itu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, untuk menjadi hormat bagi nama-Mu, bahkan juga menjadi sarana untuk terus menumbuhkan iman, percaya dan pengharapan kami seluruh anggota jemaat gereja Tuhan di tempat ini. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa mengingat saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit apapun Tuhan, yang menjadi sebab derita sakit penyakit yang dialami oleh setiap warga jemaat Tuhan. Biarlah ya Bapa lawatan dan pertolongan-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Berkati mereka dengan kesabaran, dengan kekuatan dan pengharapan, penghiburan yang dari Bapa. Bahkan juga berkati setiap obat yang dimakan, diminum, upaya-upaya medis yang dilakukan. Tuhan berkati
supaya semuanya itu boleh menjadi lawatan dan bahkan boleh menjadi anugerah di tangan Tuhan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segenap keluarganya, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang juga menjaga dan melindungi. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, saat ini kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan setiap jemaat Tuhan yang juga sedang dalam pergumulan, dalam kehidupan apapun yang menjadi pergumulan kami, mungkin pekerjaan, mungkin pergumulan keluarga, ekonomi, apapun Tuhan yang menjadi pergumulan kami ingin bawa dalam doa kami, biarlah ya Tuhan, Engkau yang menopang dan menolong kami, bahkan Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami dari segala pergumulan yang ada. Sehingga ya Tuhan, di dalam pengharapan ada kelegaan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami sekalian selaku jemaat-Mu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan saudara kami yang berduka cita. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan penghiburan dan berikan kekuatan bagi setiap saudara kami. Ya Tuhan, berkat-berkat yang dari Tuhan nyatakan bagi keluarga besar Bapak Daniel Watimina, demikian juga ya Tuhan bagi keluarga besar Ibu Ishari Yudanti, Tuhan berkati supaya penghiburan kekuatan yang dari Tuhan boleh Tuhan nyatakan bagi segenap keluarga besar. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga ingin berdoa menyerahkan kehidupan berbangsa bernegara. Tuhan berkati para pemimpin kami dengan hikmat yang dari Tuhan, untuk dalam hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan dapat diberikan kekuatan untuk terus membimbing kami sebagai warga bangsa, supaya senantiasa berjuang bahkan juga berpengharapan di tengah-tengah masa pandemi. Berkati ya Tuhan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, supaya pada saatnya ya Bapa, kami boleh diberkati Tuhan untuk segera keluar dari permasalahan pandemi dengan segala implikasi yang ada. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami menyerahkan ya Tuhan juga kehidupan kami pada hari-hari ke depan. Tangan kasih-Mu Tuhan yang menuntun memberkati kami, bahkan jika sebentar malam kami akan beristirahat, Tuhan yang menaungi kami. Terima kasih Bapa, inilah seluruh pokok doa syafaat kami yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami, yang mengajarkan kepada kami berdoa seperti demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 599. Kita satu di dalam Tuhan.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita akan mengarahkan hati kita, pengharapan kita, dan kita akan bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Ibadah selesai, selamat malam, Tuhan berkati Bapak Ibu jemaat sekalian.